Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Priyono dari mahasiswa Universitas Terbuka, akan menyampaikan tugas 3 dari mata kuliah produksi dan pembelajaran berbasis konten. Di sini mata pelajaran yang saya angkat adalah dari PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dengan materi tentang pergaulan remaja dan kebebasan dalam bergaul, kemudian kesehatan remaja. Mohon izin share screen. Untuk materi diberikan untuk adik-adik SMA kelas. Kesehatan dan pergaulan remaja. Kenali dirimu. Yang pertama adalah masa remaja itu apa? Yaitu masa topan badai dan stres. Storm dan stres. Fisiknya sekitar 12-24 tahun. Kemudian remaja awal itu 12-17 tahun. Remaja akhir 18-24 tahun. Keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Ini tergantung dari kalian. Bagi remaja harus menentukan nasibnya. Dengan bagaimana? Tentunya dengan kerja keras, belajar yang rajin, berdoa, lalu patuh pada orang tua, merupakan penentuan nasib. Kemudian masa transisi terarah menjadi orang yang bertanggung jawab. Karakteristik masa remaja harus menjadi panutan dan diutamakan. Karena karakteristik ini adalah hal yang paling penting sekali dalam kehidupan untuk masa depan. Karakteristik masa remaja itu bagaimana? Yaitu periode penting, masa peralihan, perubahan. Yang periode perubahan, usia bermasalah, pencarian identitas, usia yang ditakutkan, tidak realistis, kemudian ambang dari masa dewasa. Nah, ini dalam kita menuju ke karakteristik masa remaja ini kita harus berhati-hati. Karena yang namanya keluarga, lingkungan, sekolah itu mempengaruhi jati diri kita. Perilaku berisiko. Nah, ini contoh-contoh yang negatif jangan sampai terjadi pada diri kalian. Nah, selain ini dilarang agama, juga akan merugikan diri sendiri dan lingkungan. Nah, ini contoh-contoh perilaku berisiko. Nah, pergaulan yang salah. Permasalahan remaja yang pertama, jumlah penduduk usia 10 hingga 24 tahun besar sekitar 60 juta. Masa transisi kehidupan. Yang pertama, melanjutkan sekolah, mencapai pekerjaan, memulai berkeluarga, menjadi anggota masyarakat, mempraktekkan hidup sehat. Nah, globalisasi, liberalisasi norma, sikap, dan perilaku remaja, resiko triad, seksualitas, narkoba, HIV, AIDS. Kesehatan reproduksi remaja. Ini ditanyakan. Permasalahan remaja, masalah kesehatan reproduksi remaja, yang pertama adalah seksual pranikah. Dr. Boyke tahun 1985%, tahun 2020%, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palu 29,9%. Ya. Nah, hal-hal ini perlu dianalisa. Kemudian bagaimana jalan keluarnya. Hingga beberapa daerah banyak yang terjadi seksual pranikah. Ini tentunya kita analisis, kemudian jalan keluarnya bagaimana, cara mengatasinya bagaimana. Ini adalah PR-PR kita dan kalian semuanya agar kalian terhindar dan menghindari hal tersebut. Nah, ini ya. Kemudian masalah aborsi. Ini 20% dari 2,3 juta kasus aborsi per tahun dilakukan oleh remaja. Nah, semua ini adalah karena lingkungan dan karena pengaruh-pengaruh terjadi karena video-video yang tidak baik. Nah, kesehatannya bagaimana? Keadaan sehat dan aman secara fisik, mental, dan sosial. Sudahkah Anda sehat secara fisik, mental, dan sosial?
Kita lihat dimensi sehat kita, dimensi fisik, olahraga, makan, minum, cukup tidur, dan dimensi otak membaca, menulis, belajar keahlian baru, ya kan? Dimensi emosional adalah menjalin hubungan terhadap masyarakat sesama, pertemanan, memberikan pelayanan dan tertata. Dimensi rohani bermeditasi, menulis jurnal, berdoa. Nah, apabila hal-hal ini kita lakukan dengan baik untuk dimensi sehat ini, insya Allah hidup kita akan sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Bagaimana aktivitasmu? Apakah aktivitasmu suka merokok, selalu berolahraga teratur, minum minuman beralkohol, minum air putih minimal 8 gelas sehari, suka begadang tanpa tujuan, senang jalan kaki daripada berkendaraan, mencoba memisahkannya. Nah, apabila kalian di sini aktivitasnya itu sudah menandai poinnya ini, kalian akan tahu kesehatanmu sampai mana, perilakumu sampai mana, apakah itu baik apa tidak. Yang bisa mengukur sebenarnya kita sendiri. Tandai perilakumu, misalkan teratur cuci tangan sebelum bersedia makan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini penting sekali karena ini wujud peduli terhadap lingkungan. Yang salah satunya adalah membuang sampah di tempatnya. Mandi 2 kali. Ini perilaku sayang pada diri sendiri. Merawat kuku, menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur, ya kan? Merawat keluarga yang sakit di rumah. Ini wujud dari kita bukti berbakti kepada orang yang lebih dewasa atau berbakti kepada sesama. Tandai perilakumu juga nih, mengingatkan orang tua jadwal imunisasi adik, misalkan. Menjaga kebersihan rumah, membuat jadwal 4 sehat 5 sempurna. Rumah bersih, cukup cahaya dan ventilasi, aliran limbah lancar. Hanya apabila perilakumu ini baik dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kehidupan kita akan baik. Gaya hidup bersih dan sehat, gimana menjaga pola makan agar IMC terjaga, melakukan olahraga, tidak merokok dan minuman beralkohol, mengurangi penggunaan motor. Kenapa? Karena juga memboroskan bensin juga, kan gitu. Menjaga kebersihan tempat cuci dan MCK, membuang sampah dan limbah pada tempatnya. Hindari perilaku yang berisiko. Ya. Anda remaja seperti inikah Anda? Ya, persahabatan, kepedulian, sehat, ceria, kejujuran, berbagi, kreatif, kerjasama. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Kita menjadi remaja yang bahagia. Gimana sih jadi remaja yang oke? Nah, terima keadaan diri, gunakan cara baik dan bertanggung jawab. Kemudian berperan sesuai jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Jangan sampai laki-laki bergaya seperti perempuan dan sebaliknya. Mampu membangun hubungan baru secara baik, pertemanan dengan baik, ya. Mampu berperilaku secara bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat, kemudian belajar jadi mandiri dan mampu mengelola emosi secara baik. Merencanakan karir dan masa depan, menyiapkan diri untuk membangun kehidupan berkeluarga, mengembangkan kemampuan intelektual, daya pikir, pengetahuan, persiapan masa depan dan mutu masyarakat, kemudian belajar mengembangkan nilai-nilai kedewasaan emosi relatif stabil, mandiri, memiliki kontrol diri dan tanggung jawab. Analisa kebutuhan, nah kita menganalisa kebutuhan kita. Sebagai remaja harus bagaimana? Seperti itu. Kita harus bersosialisasi bersama masyarakat, bersama teman, ya kan, mengadakan kegiatan yang positif, kemudian membuang sampah dengan baik, kemudian perencanaannya kita bisa membuat kreativitas meding, merencanakan dengan baik, kegiatan-kegiatan bisa disusun. Upaya pengurangan resiko. Bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun pelatihan-pelatihan agar kita bisa mengontrol manajemen resiko dalam kegiatan-kegiatan yang atau aktivitas-aktivitas yang setiap hari kita lakukan. Mengadakan evaluasi diri, evaluasi kelompok, dan lain-lain.
agar kehidupan kita senantiasa berjalan dengan baik. Kemudian hal-hal yang tentunya tidak baik bisa kita evaluasi menjadi baik. Pola makan juga harus diatur. Yang pertama, keluarga sadar gizi dengan makanan seimbang. Zat gizi merupakan kebutuhan sehari-hari, ada dalam 4 sehat 5 sempurna. Dapat mengetahui indeks massa tubuh. Kemudian ingat, periksa tanggal kadaluarsa makanan atau minuman. Jangan sampai kita dengan minuman dan makanan ini kita teledor. Karena ini penting buat kehidupan dan kesehatan kita. Membentuk kebiasaan baik, yaitu membentuk kebiasaan baik bagi diri, membentuk kebiasaan baik pada keluarga, membentuk kebiasaan baik pada sekolah, dan membentuk kebiasaan baik di lingkungan tempat tinggal. Inilah remaja yang baik. Membentuk kebiasaan baik Anda remaja yang sehat. Sekian, terima kasih penyampaian dari saya. Semoga kegiatan pembelajaran ini untuk adik-adik senantiasa mendapatkan berkah dan ilmu, dan kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa ingat, kalian adalah pewaris para bangsa Indonesia, pewaris bangsa Indonesia. Maka jadilah remaja, pemuda yang baik, berkarakter, dan menjadi pemuda yang tangguh dalam mengembangkan bangsa Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat. Jangan lupa nanti ada penugasan di asinkronus yang kalian bisa kirimkan melalui Gmail kalian ke Gmail Pak Eko, dan juga kalian bisa mengupload tugas di Google Classroom sebagai bentuk asinkronus, dan akan ada penilaian di Google Classroom. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.